Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syahrul Alif Habibi dengan nomor induk mahasiswa 2011010101038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan suatu kompetensi standar profesi guru, yang dimana kompetensi guru itu mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Apa saja kompetensi guru itu? Kompetensi guru itu terdapat 6 macam. Yang pertama kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua kompetensi kepribadian, kemudian yang ketiga kompetensi profesional, kemudian yang keempat kompetensi sosial, kemudian yang kelima kompetensi spiritual, dan yang terakhir kompetensi leadership. Namun berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang wajib diketahui itu kompetensi guru hanya terdapat 4 saja, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tetapi di sini saya akan menjelaskan semuanya karena semua kompetensi guru itu wajib dimiliki oleh seorang calon guru maupun yang sudah menjadi guru. Karena di setiap kompetensi guru itu memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting bagi pendidik sendiri dan juga peserta didik untuk menciptakan suatu pembelajaran yang baik dan juga terarah. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan salah satu kompetensi yang penting bagi guru. Karena kompetensi pedagogik ini pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi yang khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Yang dimana telah disebutkan dan sudah dicantumkan di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, yaitu nomor 19 tahun 2005. Penjelasan pada pasal 28 ayat 3 butir A, yaitu sudah secara jelas mendeskripsikan bahwa kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemampuan pengetahuan pembelajaran di dalam kompetensi pedagogik yaitu mencakup 10 dimensi, dan indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kemudian yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. Kemudian yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dari hasil belajar. Kemudian yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan tindakan regulatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Lalu, apa saja yang dibutuhkan guru untuk dapat dikatakan sebagai profesional? Seorang guru dikatakan profesional jika memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Di dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada pasal 28 ayat 3 butir C
dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan juga mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru itu merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang meliputi penguasaan. Kemudian apa saja ruang lingkup kompetensi profesional? Yaitu yang pertama, mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang kelima, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media dan sumber belajar yang relevan. Kemudian yang keenam, mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir, mampu menemukan kepribadian bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki guru dalam berkomunikasi dengan siswa. Kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Apa saja indikator dalam kompetensi sosial itu? Nah, yaitu yang pertama, bersikap inklusif dan bertindak objektif. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas dan dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dan santun dalam berkomunikasi. Kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Kompetensi kepribadian guru itu mencakup apa saja? Kompetensi kepribadian guru itu mencakup sikap, nilai-nilai, kepribadian sebagai elemen perilaku dalam kaitannya dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. Menurut salah satu tokoh, yaitu Sanusi, kompetensi kepribadian ini, guru itu harus mempunyai kemampuan pribadi, yaitu yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua, pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang selayaknya dianut oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga, penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Kemudian, kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang guru itu apa saja? Nah, yaitu yang pertama, guru itu kan sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu guru itu harus berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang kedua itu, guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, perlu dikembangkan rasa percaya pada diri sendiri dan tanggung jawab bahwa ia memiliki potensi yang besar dalam bidang keguruan dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, guru
senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam keunikan dari peserta didik dan masyarakatnya. Maka, guru perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya dalam berinteraksi dengan peserta didik maupun dengan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual ini merupakan kompetensi yang terlupakan, atau bisa disebut juga sebagai kompetensi yang belum termasuk ke dalam 4 kompetensi dasar yang selama ini diwajibkan oleh guru untuk dikuasai. Apa saja itu? Yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan juga sosial. Kompetensi spiritual ini tidak tercantum secara yuridis maupun hukum dalam 4 kompetensi dasar guru tersebut. Padahal, berdasarkan tujuan pendidikan yang tertera pada peraturan pemerintah, itu sudah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan yang pertama itu adalah menghasilkan manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah SWT atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya proses penyelenggaraan pendidikan spiritual keagamaan di sekolah sebagai upaya mendidik peserta didik agar beriman dan juga bertakwa. Kemudian peserta didik tidak hanya diajarkan oleh guru cara menjalin hubungan baik dengan Tuhan melalui serangkaian ibadah saja. Namun, di sisi lain, disertai dengan mengajarkan peserta didik untuk melakukan segala aktivitas kebaikan pada sesama manusia, guna untuk menemukan makna kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki. Kompetensi spiritual seorang guru bukan sekedar menilai siswa pada pelaksanaan ajaran agama secara formal saja. Namun, lebih dari hal itu, kompetensi spiritual pada hakikatnya adalah kemampuan guru memberi makna dan mengaitkan keilmuannya dengan ajaran agama yang diyakininya, sehingga ilmu itu menjadi bermakna dalam konteks hidup beragama. Dengan demikian akan tumbuh generasi yang tidak memisahkan antara ilmu dan agamanya, atau yang disebut sebagai manusia sekuler. Generasi terdidik ini nantinya adalah generasi yang seimbang iman dan juga takwanya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi leadership. Memang guru itu dituntut untuk menguasai dan memahami 4 kompetensi dasar yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Tetapi kompetensi spiritual dan juga leadership ini tidak boleh diabaikan begitu saja, karena keduanya ini sangat berpengaruh terhadap 4 kompetensi tersebut dan juga saling berkaitan dan begitu penting, dan juga manfaatnya yang sangat mempunyai tujuan yang begitu besar bagi peserta didik maupun juga bagi pendidik. Kompetensi leadership ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi para guru saat ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa salah satu dari keempat komponen inti dapat saling berkaitan seperti kompetensi sosial dengan kompetensi leadership, seperti pada saat guru berinteraksi dengan anak didiknya, dengan guru lainnya, dengan wali murid, dan dengan masyarakat sekitar. Kompetensi leadership ini sangat diperlukan agar guru dapat berhubungan, bekerja sama, dan juga berpartisipasi dengan baik. Di dalam kompetensi leadership ini, itu terbagi menjadi beberapa kompetensi inti, seperti contohnya yaitu 1. Bersikap tanggung jawab di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mampu mengelola satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, memiliki inisiatif dalam mengembangkan potensi satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dalam satuan pendidikan. Kemudian yang kelima, ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, memberikan pelayanan konsultasi pendidikan. Di sisi lain, sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pendidik maupun guru, kompetensi leadership ini memiliki peran penting juga bagi guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan tadi dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi Anda semua, untuk menjadi seorang guru yang baik
dan berwibawa dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga bermanfaat bagi anak didik kita nantinya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.